Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rahmawati dari kelompok 4. Sini kelompok kami membahas tentang peradaban Islam pada masa Abu Bakar. Baiklah, kelompok kami membahas 4 poin. Yang pertama, kehidupan Abu Bakar. Yang kedua, gelar Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Dan yang keempat, administrasi dan organisasi pemerintahan Abu Bakar. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang kehidupan Abu Bakar. Abu Bakar ini bernama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah al-Tamimi, yang lebih dikenal dengan Abdul Al-Ka'bah. Di masa jahiliyah, kemudian nama itu ditukar Nabi dengan menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya karena dia seseorang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar Siddiq diberikan orang kepadanya karena dia sangat membenarkan Rasulullah dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Abu Bakar dilahirkan di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Berarti Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terkenal sebagai seorang yang berperilaku terpuji, tidak pernah minum khamar, dan selalu menjaga kehormatan diri. Abu Bakar pada masa mudanya adalah seorang saudagar kaya. Dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa, dan setelah menjadi seorang muslim, dia lebih memusatkan diri dalam kegiatan dakwah Islamiyah bersama Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq tumbuh dan berkembang dengan mulia dan baik dalam asuhan kedua orang tua yang memiliki kehormatan, kedudukan, dan kemuliaan di tengah kaumnya. Jadi hal ini menjadi salah satu faktor Abu Bakar As-Siddiq tumbuh dan berkembang sebagai sosok yang terhormat, mulia, dan memiliki kedudukan penting di tengah kaumnya. Kemudian saya akan menceritakan tentang keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya bernama Utsman bin Amir bin Amr dan memiliki nama kunyah Abu Kuhafa. Adapun ibunda Abu Bakar As-Siddiq adalah Salma binti Sa'd bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Nama kunyahnya adalah Ummu Al-Khair. Istri Abu Bakar ini ada 4. Dan dia mempunyai 6 anak, 3 anak laki dan 3 anak perempuan. Istri pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah Hutailah binti Abdul Al-Uzza bin Sa'ad bin Jabir bin Malik. Istri yang kedua Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Istri yang ketiga Asma binti Umais bin Ma'bad bin Al-Haris, dan istri yang keempat Habibah binti Kharijah. Adapun anak-anak Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Muhammad bin Abu Bakar, yang keempat Asma binti Abu Bakar, yang kelima Aisyah Ummu Al-Mu'minin, dan yang terakhir Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Atika Putri Nanti yang akan melanjutkan materi dari saudari Mary Rahmawati. Yang selanjutnya adalah catatan dan rekam jejak moral Abu Bakar As-Siddiq dalam masyarakat jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan sejumlah hal yang diantaranya adalah: yang pertama, ilmu pengetahuan tentang nasab. Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu ahli nasab dan pakar tentang berita-berita bangsa Arab. Dalam hal ini, ia memiliki catatan pengalaman
dan kapabilitas yang cukup besar sehingga menjadikan dirinya master atau guru bagi banyak para pakar nasab seperti Uqail bin Abu Thalib dan yang lainnya. Yang kedua adalah perniagaan. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang saudagar. Ia masuk ke Busra dari negeri Syam untuk berniaga. Ia terbiasa melintasi dan menjelajahi negeri-negeri yang ada. Ia memiliki modal sebesar 40.000 dirham. Pada masa jahiliyah, ia adalah sosok yang dikenal sangat dermawan. Yang ketiga adalah familiar, menarik, bersahabat, dan disukai banyak orang. Ibnu Ishaq dalam As-Sirah menuturkan bahwa mereka sangat menyukai Abu Bakar As-Siddiq dan sangat senang kepadanya. Mereka mengakui bahwa ia adalah sosok yang memiliki keutamaan yang agung dan akhlak yang mulia. Mereka biasa datang kepadanya, merasa nyaman, akrab, dan sreg dengannya karena pengetahuannya, perniagaannya, dan sikapnya yang familiar dan bersahabat. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah sedikit pun menenggak minuman keras pada masa jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang paling menjaga diri dan menjaga kesucian diri pada masa jahiliyah sampai-sampai ia mengharamkan minuman keras atas dirinya sendiri sebelum Islam. Yang kelima adalah tidak pernah sujud kepada berhala. Abu Bakar As-Siddiq sama sekali tidak pernah sujud kepada berhala. Abu Bakar As-Siddiq berkata di tengah-tengah sekumpulan para sahabat, "Aku sama sekali tidak pernah sujud kepada berhala." Materi selanjutnya adalah keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Keislaman Abu Bakar As-Siddiq adalah hasil dari sebuah perjalanan imaniyah yang panjang dan usaha mencari agama yang benar dan selaras dengan fitrah yang lurus dan mampu memenuhi dahaga dan hasrat spiritualnya serta sesuai dengan akal yang waras dan cerdas serta daya fikir. Oleh karena pekerjaannya sebagai saudagar menjadikannya banyak melakukan perjalanan jauh melewati perbukitan, gunung-gunung, kota-kota, dan kampung-kampung di Jazirah Arab, menjelajah dari utara menuju ke selatan dan dari timur ke barat semenanjung Arab, berinteraksi dan bergaul secara intensif dengan para penganut agama-agama yang beragam, terutama agama Nasrani. Abu Bakar As-Siddiq juga banyak mendengar kalimat-kalimat dari sejumlah orang yang membawa bendera tauhid, bendera pencarian agama yang lurus. Lalu ketika Rasulullah resmi diangkat menjadi nabi dan rasul, maka aku pun beriman, percaya dan membenarkan beliau. Ia mendengar apa yang disenandungkan oleh Umayyah bin Abu As-Salt seperti dalam senandungnya berikut ini. Tidaklah seorang nabi untuk kami yang berasal dari kami. Lalu ia mengabarkan kepada kami tentang apa yang ada setelah ujung tujuan kami dari kehidupan kami. Aku berlindung kepada Zat yang menjadi maksud dan tujuan para jamaah haji yang berhaji dan orang-orang yang meninggikan pilar-pilar agama Allah. Keislaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi setelah pencarian, pengamatan, penyelidikan, dan penantian sekian lama. Pengetahuan dan wawasan Abu Bakar As-Siddiq yang mendalam serta hubungannya yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW adalah faktor signifikan yang memotivasi dirinya untuk langsung memenuhi dan menerima dakwah Islam. Pada saat wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau mulai berdakwah secara individu-individu, maka pilihan pertama beliau jatuh kepada Abu Bakar As-Siddiq karena ia adalah sahabat karib beliau yang selama ini telah beliau kenal dengan baik sebagai sosok yang ramah, halus, santun, dan penuh kesopanan serta memiliki watak yang baik dan mulia. Dengan begitu, Abu Bakar As-Siddiq adalah laki-laki yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang merdeka. Ibrahim An-Nakhai, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Abbas, dan Asma bin Abu Bakar mengatakan orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan tentang gelar Khalifahur pada Rasyidin Abu Bakar. Nah, teman-teman, di sini kita tahu gelar Khalifahur yang didapatkan pada Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama adalah Al-Atiq. Al-Atiq di sini adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah
kepada Abu Bakar Asy-Siddiq. Dalam sebuah hadis beliau berkata, "Kamu adalah Atikullah atau orang yang dimerdekakan dan dibebaskan dari api neraka." Yang kedua, di sini adalah Asy-Siddiq. Beliau disebut Asy-Siddiq karena beliau selalu percaya dan selalu jujur kepada Rasulullah. Beliau sangat mempercayai Rasulullah. Bahkan pada saat Rasulullah dan Utsman bin Affan, bersama Utsman bin Affan, Umar Al-Khattab dan dirinya sendiri yaitu Abu Bakar, beliau pergi ke bukit Uhud. Kemudian bukit tersebut bergerak-gerak, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai bukit Uhud, berhentilah, karena di atasmu terdapat 2 orang mati syahid, 1 orang nabi dan 1 orang Asy-Siddiq." Nah, dari situ beliau sangat mempercayai akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu beliau diberikan gelar tersebut. Yang ketiga adalah Al-Awwah. Beliau disebut sebagai Al-Awwah di sini adalah karena saking takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya beliau kepada Allah tersebut, dan Nabi Ibrahim Al-Naqi berkata bahwa Abu Bakar tersebut diberikan gelar Al-Awwah karena kelemah lembutan hatinya, kasih sayang, dan sensitivitas hatinya yang terlalu mudah untuk menangis dan terharu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Nikita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita, NIM 11901067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang menjadi pengganti dan pengurus atas kepemimpinannya. Sehingga sepeninggalan beliau, terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Ubadah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Yang kedua, kebijakan pemerintahan. Yang pertama, kebijaksanaan pengurusan terhadap agama. Pada awal pemerintahannya, ia diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri yang menentang kepemimpinannya. Di antara perbuatan makar tersebut ialah timbulnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah. Yang kedua, kebijaksanaan kenegaraan. Di antara kebijaksanaan Abu Bakar dalam pemerintahan atau kenegaraan sebagai berikut. Yang pertama, di bidang eksekutif. Pendelegasian tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Misalnya untuk pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Thabit sebagai sekretaris dan Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam dibentuklah provinsi-provinsi, dan untuk setiap provinsi dibentuk seorang amir. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Dengan mengorganisasikan pasukan yang ada
untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Di antara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid, Musanna bin Harithah, Amr bin As, Zaid bin Sufyan, dan lain-lain. Yang ketiga, yudikatif. Fungsi kehakiman dilaksanakan Umar bin Khattab, dan selama pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti untuk dipecahkan. Hal ini karena kemampuan dan sifat Umar sendiri, dan masyarakat pada waktu itu dikenal alim. Yang keempat, sosial ekonomi. Sebuah lembaga mirip dengan Baitul Mal. Di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Yang ketiga, perang terhadap perilaku ridah. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah SAW dengan sendirinya batal setelah Nabi SAW wafat. Karena itu, mereka menentang Abu Bakar karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah atau Perang Melawan Kemurtadan. Khalid bin Walid adalah panglima yang banyak berjasa dalam Perang Riddah ini. Dalam Perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Musailamah al-Kadzab atau Musailamah si pembohong yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Rasulullah SAW. Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran oleh Khalid bin Walid. Yang keempat, kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah dalam Perang Riddah, banyak penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Yang terakhir ialah pembebasan dan penyebaran Islam. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar mengirim kekuatan ke luar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai wilayah Hirah di tahun 634 Masehi. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan 4 panglima, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurah bin Hasanah. Sebelumnya pasukan dipimpin Utsman bin Zaid yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid bin Walid diperintahkan meninggalkan Irak dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani sampai ke Syria. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang administrasi dan organisasi pemerintahan Abu Bakar. Yang pertama ada di urusan keuangan. Urusan keuangan dipegang oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang mendapatkan nama julukan dari Rasulullah SAW, orang kepercayaan umat. Menurut keterangan Al-Muhir bahwa yang mula-mula membentuk kas negara atau Baitul Mal adalah Abu Bakar, dan urusannya diserahkan kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kantor Baitul Mal mula-mula terletak di kota Sunu, satu batu di dari Masjid Nabawi, dan tidak pernah dikawal. Pada suatu kali, orang berkata kepadanya, "Alangkah baiknya kalau Baitul Mal dijaga dan dikawal." Jawab Abu Bakar, "Tak perlu, karena dikunci." Dikala Abu Bakar pindah kediamannya dekat Masjid Baitul Mal atau kas negara itu, diletakkan di rumahnya sendiri, tetapi boleh dikatakan bahwa kas itu selalu kosong karena seluruh pembendaharaan yang datang langsung dibagi-bagi dan dipergunakan menurut perencananya.
ada sumber-sumber keuangan nih ada 3. Yang pertama itu zakat, yang kedua rampasan, yang ketiga upeti. Baiklah, yang sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Bakar adalah seorang kepala negara yang bertanggung jawab. Dia tuh seperti presiden kabinet, maka pembantu-pembantunya tuh pasti pembantu-pembantu atau menteri-menteri adalah atasan petunjuknya sendiri. Dari itu, untuk mengurus soal kehakiman ditunjuklah Umar bin Khattab. Kaum muslimin dari rakyat Madinah amat patuh kepada peraturan pemerintah yang dipetik dari ajaran agamanya, soal halal dan haram, soal hak milik dan hubungan baik sesama. Itu adalah suatu pedoman bagi hidup mereka. Mereka tidak membeda-bedakan antara peraturan pemerintah dan hukum agama. Bahkan mereka meyakini bahwa ajaran agamalah yang melahirkan pemerintah dan negara Islam. Seterusnya, seluruh peraturan pemerintah diciptakan oleh syariat Islam. Berdasarkan itu, kepatuhan rakyat kepada hukum dan norma Islam adalah kepatuhan lahir dan batin yang betul-betul timbul dari hati sanubari dan keimanan. Hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar, pertama kali masuk Islam, yang pertama kali menghimpun Al-Quran, dan pertama kali menanamkan Al-Quran sebagai mushaf, dan dia juga adalah yang pertama kali dinamakan khalifah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Mulaika, dan dia berkata, dikatakanlah kepada Abu Bakar, wahai khalifah Allah. Abu Bakar menjawab, saya khalifah Rasulullah dan saya ridho dengannya. Dia adalah orang yang mengaku jabatan khalifah sedangkan ayahnya masih hidup. Dia adalah orang yang memangku jabatan khalifah sedangkan ayahnya masih hidup. Dia juga adalah khalifah yang rakyatnya memberi dana. Semasa kepemimpinannya yang singkat, beliau memprioritaskan penyelesaian problem dalam negeri. Beberapa kelompok berusaha melepaskan diri dari jamaah Islam. Mereka menganggap setelah Muhammad meninggal, maka berakhirlah pula kekuasaan Islam terhadap mereka. Selain itu, beberapa orang mengaku sebagaimana Nabi mengganti Muhammad juga adalah yang menolak membayar zakat terhadap ketiga pembelat tersebut. Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Pusat kekuasaan bersifat sentralistik. Segala keputusan adalah di tangan Khalifah Abu Bakar. Walaupun begitu, dia selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu. Seperti keputusan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat, terjadi musyawarah dengan Umar bin Khattab, dan alasan Abu Bakar bahwa tidak ada yang memisahkan antara salat dan zakat. Dia beralasan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkannya. Salat dan zakat adalah kesatuan rukun Islam yang tidak boleh dipisahkan. Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan mempertimbangkan situasi politik yang ada. Beliau khawatir kalau pengangkatan melalui proses pemilihan seperti pada masanya akan memperkeruh situasi politik. Selain itu, agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam akan terhambat. Sekian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.